Alasan sirkuit Mandalika belum bisa untuk balap Formula One. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika telah sukses menyelenggarakan MotoGP, namun tak lantas membuatnya dapat menggelar balap mobil Formula One atau F1 karena terdapat beberapa faktor yang belum mendukung hal tersebut. Ternyata ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat menggelar kompetisi balap jet darat tersebut. Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, Muhammad Safril Sarwono sempat berujar bahwa sirkuit Mandalika belum bisa menggelar balap F1 dalam waktu dekat karena belum memenuhi standar penyelenggaraan. Sebelumnya, sirkuit Mandalika telah memenuhi syarat untuk panjang lintasan yang ditetapkan untuk kategori Grade A, yakni sekitar 4,31 km. Ini sudah melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan, yakni sirkuit Grade A harus memiliki panjang 4,3 km atau 4,5 km dan harus dapat digunakan minimal 10 putaran. Namun, sirkuit yang berada di Nusa Tenggara Barat ini masih belum memiliki standar keselamatan yang telah ditetapkan. Ini terkait pintu evakuasi yang terlalu kecil sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil F1 dan hanya bisa digunakan untuk MotoGP saja. Selain itu, biaya lisensi penyelenggaraan balap mobil Formula One ini juga mahal, tidak seperti dalam penyelenggaraan MotoGP. Melansir dari racingnews365.com, biaya lisensi untuk Formula One adalah sekitar 25 juta US dollar sampai 55 juta US dollar. Bila dirupiahkan, maka sebesar 370 miliar atau 813 miliar rupiah. Sementara untuk MotoGP, hanya sekitar 9,7 juta US dollar atau sekitar 122 miliar rupiah. Tentunya ini sangat berbeda jauh. Selain itu, terdapat pula beberapa persyaratan teknis yang perlu dipenuhi, yakni automatic signaling system untuk Marshall, penambahan 26.000 ban bekas dari yang tersedia sekitar 14.000 ban bekas. Meskipun begitu, pihak NTB sudah siap menunjang wilayahnya supaya dapat menggelar berbagai event internasional. Mereka juga optimis bila akan ada investor yang akan menggelontorkan dananya untuk dapat membangun sarana yang diperlukan dalam menyelenggarakan F1 di Indonesia. Selain itu, IDA Mitsui Yamaha Sunday Race Seri kedua kembali digelar 27 hingga 28 Agustus 2022 di Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat. Balapan ini diikuti 124 pembalap. Seri 1 diselenggarakan pada 18 hingga 19 Agustus 2022 dan 107 starter berkompetisi dalam event itu. Riyadi Prihantono, Koordinator Manager After Sale and Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menjelaskan, banyak permintaan terkait lokasi sirkuit Mandalika untuk gelaran GSR. Pabrikan berlambang garpu tala ini sedang menampung permintaan untuk ke depan dapat direalisasikan. Kita ingin di Mandalika, harapannya begitu, apalagi pernah jadi sirkuit untuk MotoGP, ujar Riyadi Prihantono di sirkuit Sentul Minggu 28 Agustus 2022. Sirkuit Mandalika dipersolek jelang WSBK 2022, begini rencananya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika sedang menjalani pengerjaan track improvement sejak 20 Agustus 2022 lalu hingga 30 September 2022. Hal itu dilakukan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDJ sama Mandalika Grand Prix Association untuk mematangkan persiapan pelaksanaan event Motul FIM Superbike World Championship November 2022 mendatang. Track improvement adalah modifikasi sirkuit yang wajib dilakukan ITDJ MGPA atas permintaan Federation International de Motorcyclism. Kegiatan ini terdiri dari pengaspalan di lintasan sirkuit, penambahan pelebaran run-off di 6 tikungan sirkuit, dan penambahan ban sebagai pelindung di beberapa area tembok pembatas sirkuit. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menuturkan, kegiatan track improvement di Pertamina Mandalika International Street Circuit dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan FIM, sekaligus mematangkan pekerjaan di lapangan.
Untuk itu kami menutup sirkuit ini dari segala bentuk aktivitas kunjungan hingga 1 Oktober 2022 mendatang. Ujarnya dikutip dari laman ITDC Kamis 25 Agustus 2022. ITDC MGPA telah melakukan kick-off meeting dengan Dromo dan PT Pengembangan Perumahan pada 17 Agustus 2022 lalu untuk membahas pelaksanaan track improvement. Pekerjaan track improvement dimulai pada 20 Agustus 2022 dengan pembongkaran area gravel bed di tikungan 10, 11, dan 12. Karena untuk pekerjaan pelebaran runoff, ITDC MGPA perlu membersihkan area gravel terlebih dahulu. Kegiatan track improvement ini dikerjakan oleh PT PP dengan subkontraktor konsultan desain dan supervisi Studio Dromo Italia. Studio Dromo merupakan konsultan yang mendesain dan membangun sejumlah sirkuit balap di dunia seperti sirkuit Silverstone di Inggris, Spa-Francorchamps di Belgia, Mugello Circuit Italia, serta Street Circuit di Singapura. Di samping melakukan track improvement, ITDC MGPA tengah berupaya untuk mendapatkan homologasi roda 4 dari Federation International de Automobile. Bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia agar dapat melakukan berbagai kejuaraan internasional roda 4. Sebelumnya, pihak FIA sendiri telah memberikan catatan dan rekomendasi mengenai pembenahan yang perlu dilakukan di Pertamina Mandalika International Series Circuit. Salah satunya dengan membenahi area pit-in sembari konsultan terpilih melakukan perbaikan pada desain sirkuit. Kami juga berharap FIA dapat sekaligus menghomologasi sirkuit ini dan mudah-mudahan di tahun depan Pertamina Mandalika International Series Circuit dapat menjadi tempat untuk perhelatan berbagai balap roda 4. Tambah Priandi. Sebagai informasi, Pertamina Mandalika International Series Circuit akan menjadi tuan rumah sejumlah event internasional, yaitu Shell Eco Marathon pada Oktober 2022 dan USBK pada November 2022. Sirkuit Mandalika bakal berganti wajah demi bisa menggelar ajang balap mobil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priandi Satria menyatakan bahwa sirkuit Mandalika Lombok Indonesia bertekad memburu homologasi dari Federasi Balap Mobil Internasional dalam waktu dekat. Jika target ini terwujud, maka sirkuit Mandalika bisa menggelar ajang balap mobil. Setelah menggelar World SBK 2021 dan MotoGP 2022, sirkuit Mandalika akan menjalani proses perbaikan trek. Proses ini pun dilakukan demi memenuhi evaluasi yang dicatat oleh Federasi Balap Motor Internasional dan Dornasport sebelum World SBK 2022 digelar pada 11 hingga 13 November nanti. Dalam keterangan resmi MGPA yang dirilis pada Jumat 19 Agustus 2022, Priadi menyatakan perbaikan trek akan dimulai pada 1 September dan diharapkan selesai pada akhir bulan. MGPA juga sudah berkoordinasi dengan IMI, FIM, dan FIA, serta para konsultan trek seperti Dromo Circuit Design dan PT PP. Dalam proses perbaikan trek ini, MGPA juga berusaha mendapatkan homologasi dari FIA. Kami ingin bisa mendapatkan homologasi untuk ajang roda 4. Kami sudah bersurat dengan IMI dan FIA untuk meminta rekomendasi bagaimana sirkuit ini layak dipakai untuk kegiatan roda 4, ujar Priandi. Contohnya, garis pit lane, FIA meminta perubahan karena pit lane balap motor berbeda dengan pit lane balap mobil, ujar Priandi. Priadi juga menyatakan saran dan permintaan FIA yang juga didiskusikan IMI kepada FIM selaku badan olahraga yang menaungi MotoGP dan World SBK. Diskusi dari kedua belah pihak nantinya akan mengambil jalan tengah agar homologasi balap motor dan balap mobil sama-sama bisa dimiliki sirkuit Mandalika. Proses perbaikan trek sirkuit Mandalika diharapkan selesai pada akhir September dan pengecekan terakhir akan dilakukan sebelum gelaran Shell Eco Marathon pada 11 hingga 15 Oktober 2022. Permintaan FIA ini melalui IMI juga kami sampaikan kepada FIM demi meminta persetujuan. Kami harus mencocokkan kemauan FIA dan FIM. Dengan begitu, homologasi FIM untuk World SBK dan MotoGP tidak akan hilang. Alhasil,
Korespondensi dilakukan antara FIM, MGPA, IMI, dan FIA. Ungkap Riyandi. Konsultan pun turut serta dalam perbaikan desain agar setelah perbaikan trek ini, Mandalika tetap memiliki homologasi FIM Grade A dan homologasi FIA untuk balap mobil. Semoga setelah World SBK, MGPA bisa melangsungkan kejuaraan roda 4 di Mandalika. Pungkasnya.